Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya. Yang mana pada saat ini dan tentunya nikmat yang paling saya rasakan adalah bisa kembali lagi di masjid ini ya, Masya Allah ya. Setelah menghilang 1,5 tahun kira-kira ini, 1,5 tahun menghilang, entah kemana, kabarnya bagaimana, wallahu a'lam, tiba-tiba sudah bisa datang ke masjid ini kembali. Mungkin sebagian ada yang sudah kenal, ada sebagian yang belum, mungkin seperti itu. Mungkin bisa kami ulangi perkenalannya. Jadi kami ini nama lengkap Muhammad Ibadur Rahman Afif atau biasa dipanggil Afif, anak dari Ustadz Padang Jayanto. Dan kami ini suka mengembara untuk mencari remah-remah ilmu di negeri seberang, yaitu di Saudi Arabia, tepatnya di kota Madinah, di Universitas Islam Madinah. Nah, pada saat itu, tatkala kami di sini sekitar 1,5 tahun yang lalu, itu masih kondisi pandemi. Jadi kami diharuskan oleh pihak kampus untuk kuliahnya itu online. Jadi kita dipulangkan semuanya, kemudian akhirnya online. Tapi ternyata ada di balik cobaan atau ujian bagi kita semua itu terdapat hikmahnya. Ya, kami bisa mengenal bapak-bapak sekalian. Itu gitu. Bisa saling berbagi ilmu lah, sharing satu sama lain. Karena ya selain kami belajar, kalau misalkan kita tidak pernah menyampaikan apa yang sudah kita pelajari, ya akhirnya apa yang kita pelajari ini akan tertimbun lama, akhirnya numpuk, akhirnya menjadi tidak bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Ya alhamdulillah, pada saat itu kami diberi kesempatan oleh pihak dari masjid untuk menyampaikan beberapa sedikit sharing-sharing terkait dengan ilmu. Yaitu salah satu nikmat yang saat ini kami rasakan, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk bertemu. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, yang semoga kita yang sedang di masjid ini bisa benar-benar diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai pengikutnya. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang amat mulia, seorang yang amat agung. Jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang amat agung itu diikuti oleh seorang yang amat sangat hina, kira-kira bisa tidak? Yang tidak pernah melakukan sholat 5 waktu, tidak pernah mengerjakan ibadah shaum dan seterusnya, bahkan melakukan dosa-dosa besar dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah SAW mau
diikuti oleh orang seperti itu? Tentu tidak. Rasulullah ingin para pengikutnya benar-benar patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, patuh agar meninggalkan segala bentuk larangan yang telah Allah larang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dari itu tentunya ya kita sebagai manusia biasa mungkin kadang setiap harinya ada salah, ada dosa yang tidak bisa lepas dari kita. Tetapi sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah SAW, setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bahkan setiap harinya, bahkan mungkin lebih kecil lagi skalanya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya, tanpa sadar bahkan kita telah melakukan dosa. Misal berpikir saja, niat dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan suatu hal dosa. Suudzon, berprasangka buruk terhadap orang lain, itu mungkin hal yang wajar, tetapi bisa jadi itu adalah pintu-pintu dosa. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi orang yang baik, sebaik-baik orang adalah yang selalu bertaubat, meminta ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Bahkan salah satu tanda dari orang-orang yang bertakwa, ya orang yang bertakwa itu tidak harus suci dari segala dosanya. Jadi di dunia ini bahkan tidak ada orang yang lepas dari dosa. Sesuci apapun orang itu, setakwa apapun orang itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ketika menyebutkan orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza fa'alu fahishatan dzalamu anfusahum fastaghfirullah. Jadi orang yang bertakwa itu ketika mereka melakukan suatu kesalahan, fahisyah, suatu hal yang kecil, dosa dan lain sebagainya, dan mereka ketika melakukan dosa itu secara hakikatnya mungkin kita tidak sadar ya. Ketika kita melakukan dosa itu pada hakikatnya itu malah menyakiti diri sendiri. Dzalamu anfusahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan perbuatan dosa, semakin jauhlah kita dari pintu surga. Semakin banyak melakukan dosa, semakin jauh kita dari pintu surga. Maka itu sama saja dengan apa? Menzalimi diri sendiri. Fastaghfirullah. Nah, orang-orang yang bertakwa ini ketika mereka melakukan dosa, mereka beristighfar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan prasangka-prasangka buruk, langsung astagfirullah, enggak boleh seperti itu. Ya, akhirnya kita ketika menjauh karena dosa bisa mendekatkan lagi kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan istighfar tadi. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hayatnya, "Ma taraktu fikum amrayn." Yang tentunya para bapak sudah banyak mendengar, "Ma taraktu fikum amrayn." Tidaklah aku meninggalkan terhadap kalian warisan. Jadi Rasulullah itu bahkan di hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan warisan harta kepada umatnya. Mau itu istana yang megah, tanah yang luas, atau perbendaharaan yang banyak, atau makanan-makanan yang melimpah, tidak. Bahkan tatkala Rasulullah SAW wafat, rumahnya itu masih bisa kita katakan itu masih gedek gitu. Masih bentuknya pelepah-pelepah kurma. Masjid Nabawi belum semegah sekarang. Tetapi Rasulullah SAW meninggalkan dua perkara yang amat
sangat luar biasa, yang mana dunia seisinya ini tidak akan menandingi. Bahkan dengan dua perkara ini kita bisa memegang dunia dan seisinya yang sudah dicontohkan oleh siapa? Oleh para sahabat dan para pendahulu kita, yang mana pada tatkala itu umat Islam berdiri paling atas di puncak kepemimpinan dunia, yang mana tatkala itu ada khalifah khilafah Rasyidah selama 30 tahun, terus ada khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan seterusnya. Nah, pada saat itu umat Islam pada di puncak-puncaknya. Kenapa? Karena mereka semua itu berpegang teguh dengan erat kepada dua hal ini. In tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, lan tadhillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat setelahku. Karena setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada nabi setelahnya, tidak ada yang membimbing umat setelahnya. Walaupun ya seperti itu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti Bani Israel, mereka itu setelah Nabi Musa ada Nabi Harun, setelah ada Nabi Harun ada Nabi Yusya, setelah ada Nabi Yusya ada lagi nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, dan seterusnya sampai Nabi Isa. Terus berturut-turut ada diutusnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan kita umat Islam sama sekali setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi setelahnya yang meluruskan umat. Ya adanya ulama, para pewaris nabi, yang mana para ulama ini benar-benar berpegang teguh kepada dua hal ini, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan 1,5 tahun yang dulu itu sedikit kita membahas tentang Al-Quran. Itu gitu, yang mungkin sebagian ada yang ingat, ada yang tidak, yaitu wajar. Jadi karena seiringnya waktu mungkin sudah mulai banyak yang blank gitu. Nah, pada saat ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sampaikan perkara yang kedua. Yang pertama kan Al-Quran yang sudah kita bahas secara panjang ya. Bahkan beberapa pertemuan kita bahas itu, yaitu hak-hak tentang Al-Quran, hak untuk dibaca, hak untuk dihafal, hak untuk ditadaburi, hak untuk diamalkan, dan hak untuk diajarkan. Dan juga kita sampaikan sedikit tentang adab-adab Al-Quran. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan sampaikan as-sunnah, yang tentunya berbeda dengan Al-Quran ya. Al-Quran ini insya Allah di setiap rumah ada. Setiap orang pasti bermuamalah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Namun as-sunnah biasanya hanya beberapa saja yang memilikinya di rumah, atau bahkan interaksi dengan as-sunnah ini amat sangat jarang sekali di kehidupan kita. Bahkan terkadang terlupakan oleh kita. Padahal Rasulullah sudah menyebutkan tadi harus berpegang teguh kepada dua hal itu. Jangan sampai kita berpegang teguh pada satu hal saja, akan tetapi kita malah meninggalkan hal yang lain. Sebagaimana ada golongan yang namanya Qur'aniyun, yang mereka menganggap diri mereka itu paling berpegang teguh kepada Al-Quran, akan tetapi as-sunnahnya mereka tinggalkan. Padahal insya Allah nanti kita jelaskan betapa pentingnya as-sunnah. Sebelum kita mulai, mungkin kita mulai dengan pendahuluan. Sebelum mulai dengan pembahasan intinya, mulai dengan pendahuluan, apa itu as-sunnah? Mungkin kita bertanya-tanya, sunnah itu apa sih? Maksud dari as-sunnah.
secara bahasa as-sunnah diartikan dengan apa? Jalan yang jelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 77. Ini contoh dari penggunaan kata sunnah di Al-Qur'an. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sunnata man qad arsalna, sunnah atau jalan yang telah digunakan oleh orang-orang, yaitu rasul-rasul yang sudah diutus oleh kami sebelum kamu, wahai Muhammad. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan kamu tidak akan mendapati bahwasanya sunnah kami ini berubah. Enggak, sunnah Allah, jalan Allah tidak akan berubah. Dakwah para nabi tidak berubah, yaitu apa? Menyuruh ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Nah, itu salah satu contoh penggunaan kata sunnah di Al-Quran. Nah, jadi secara bahasa sunnah itu adalah jalan. Kemudian ternyata ketika kita masuk ke secara istilah as-sunnah ini ternyata terdapat banyak pengertiannya dan ada perbedaan pendapat. Misal, menurut ulama usul fikih, atau bisa kita katakan kan ada ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Kadang kita bingung ya, apa sih bedanya usul fikih dan fikih? Gitu ya. Usul fikih mereka mempelajari akar dari suatu dalil. Misalkan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, mereka langsung menuju akarnya, menuju sumbernya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu usul fikih. Sedangkan fikih dia di ujung dari suatu pohon. Itu salah satu pemisalan mudah. Jadi usul fikih itu dasar atau akar dari suatu pohon. Fikih itu adalah implementasi dari usul fikih itu, atau penerapannya di dalam hukum Islam. Contoh, ulama fikih itu langsung bermuamalah, berinteraksi dengan hukum-hukum fikih. Misal di sholat ini hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Itu fikih. Sedangkan usul fikih dia mengambil langsung dari sumbernya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijma', dari qiyas dan seterusnya. Nah, kita lanjut lagi nih. As-Sunnah menurut ulama usul fikih, yaitu ulama yang mempelajari dasar-dasar pengambilan sumber hukum syariat. Nah, ini ulama usul fikih. Menurut mereka as-sunnah itu adalah sumber kedua hukum syariat. Jadi sumber pertama kan Al-Quran, nah sumber kedua itu as-sunnah. Yang mana kalau kita detailkan, yaitu manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn ma yadullu alaihi hukm syar'i, yaitu adalah apa-apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu dari perkataan beliau, dari perbuatan beliau, atau dari diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketiga perilaku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan suatu hukum syar'i. Jadi misal ada sifat Nabi Muhammad, misal sifat secara jasad ya, misal fisiknya Nabi Muhammad itu tidak termasuk dari as-sunnah menurut ulama usul fikih. Atau sifat-sifat adab, misal adab bertamu, adab makan, itu tidak termasuk dari as-sunnah menurut apa? Ulama usul fikih. Apa yang termasuk as-sunnah? Yaitu apa-apa
dari yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW melalui perkataan beliau, perbuatan beliau, sifat diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perkara yang mana itu semua menunjukkan ke hukum syar'i. Contohnya seperti ini. Biasanya di dosa besar itu ibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan kalian, yaitu uququl walidain, asyirku billah, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua suatu hal yang haram, suatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Dan ini adalah menunjukkan hukum syar'i. Begitu pula perintah untuk melakukan sholat, perintah untuk melakukan zakat oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah termasuk as-sunnah menurut siapa? Ulama usul fikih. Kemudian berbeda lagi dengan ulama fikih menanggapi apa itu arti dari as-sunnah. Jadi kadang kita kan sering dengan sunnah ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW, apa sih artinya? Nah, sunnah menurut ahli fikih itu lebih kecil skalanya, lebih sempit. Nah, sunnah menurut ulama fikih itu apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan tidak apa. Ya, biasanya kita artikan sunnah ya seperti ini, gitu. Ini skala kecil dari sunnah, yang mana ini adalah menurut ulama fikih, yang mereka itu ketika menanggapi hukum perbuatan itu dikategorikan 5 hal tadi: wajib, entah itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Misal ada suatu perkara, misal sholat rawatib, hukumnya apa? Sunnah. Yang apabila kita kerjakan kita dapat pahala, kita tinggalkan tidak apa. Itu sunnah menurut apa, Bapak? Ulama fikih. Beda lagi nanti kita ambil pendapat ulama hadisin, ulama hadis. Apa as-sunnah menurut ulama hadis? As-sunnah menurut ulama hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, diamnya Nabi Muhammad SAW dan juga sifat Nabi Muhammad SAW, entah itu secara fisik maupun secara akhlak. Jadi lengkap, lebih luas lagi lingkup dari arti as-sunnah menurut ulama hadis. Jadi misalkan ada suatu hadis, para sahabat menceritakan bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sudah merupakan as-sunnah menurut siapa? Ulama hadis. Jadi lebih luas lagi cakupannya. Ulama akidah berbeda lagi. As-sunnah menurut mereka itu lebih luas lagi. Walaupun kita sederhanakan, as-sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. As-sunnah adalah jalan yang telah ditempuh oleh para salaful ummah, para pendahulu kita, yang walaupun tidak ada di hadis Nabi Muhammad SAW, akan tapi tertera di Al-Quran, tertera di kaidah syariat, itu sudah termasuk as-sunnah, karena itu suatu jalan yang telah ditempuh oleh salaful ummah. Makanya ketika kita menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah, nah sunnahnya ini menurut siapa, Bapak? Menurut siapa? Ahli fikih. Bukan ahli fikih. Bukan ahli sunnah ini menurut ahli fikih. Kalau misal ahli sunnah wal jamaah menurut ahli fikih, ahli sunnah ini ya mengerjakan perkara-perkara sunnah saja. Perkara-perkara yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa. Bukan. Ahli sunnah di sini adalah menurut ulama akidah yang skalanya paling luas, yaitu jalan yang telah dilalui oleh para pendahulu kita. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Mas
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi secara singkatnya apa yang disebut as-sunnah. Karena banyak sekali. Ayo kita kembali ke as-sunnah atau bahasa-bahasa yang lain. Atau misalkan ini Syiah, ini Sunni. Sunni orang yang mengikuti sunnah. Sunnah yang mana? Menurut siapa? Yaitu menurut ulama akidah. Karena Syiah melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar ajaran Islam, bid'ah, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan hal baru yang tidak ada dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sunni atau Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti jalan yang telah dilalui oleh para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa yang akan kita bahas kali ini? Yaitu adalah as-sunnah menurut ulama hadis, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis tadi kan beliau menyebutkan dua hal, kitabullah wa sunnati, sunnah apa? Yaitu perkataan-perkataan beliau, perbuatan beliau, diamnya beliau, dan sifat secara khalqiyah yaitu jasad dan juga sifat akhlak. Itu gitu. Nah, yang dimaksudkan itu yaitu secara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari hadis qaul, hadis-hadis perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya sudah jelas ya, dan banyak sekali contohnya. Misal hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Ada juga hadis-hadis tentang perbuatan Rasulullah SAW, yang mana biasanya yang bercerita atau yang berkata itu biasanya para sahabat. Misal Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sholat malam. Rasulullah sholat malam itu beliau sholat malam dempet-dempetan sama saya. Maksudnya karena saking kecilnya rumahnya Rasulullah SAW, beliau itu ketika mau sujud disingkirkan badannya Aisyah karena saking sempitnya rumah Rasulullah SAW. Itu contoh dari hadis perbuatan. Kemudian ada hadis sifat diam, atau istilahnya itu Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Karena diamnya Rasulullah itu adalah suatu keputusan. Yang paling masyhur yang sering kita dengar yaitu hadis tentang Abdab. Ada seorang sahabat memakan Abdab, hewan yang namanya Abdab, yang mungkin sebagian orang itu mengartikan apa? Biawak gitu. Tapi ternyata Abdab itu berbeda dengan biawak di Indonesia. Jadi kami di sana ya alhamdulillah belajar apa sih yang dimaksud Abdab itu. Ternyata Abdab itu hewan yang hidup di padang pasir, bro. Hidup di padang pasir seperti iguana. Tahu ini iguana? Mirip-mirip seperti itu dan tidak sebesar biawak. Mungkin untuk mempermudah gambaran kita nih, imajinasi kita seperti apa sih Abdab, yaitu seperti biawak. Walaupun dari cara hidupnya beda, lingkungannya beda, dan seterusnya. Dan Abdab ini dianggap oleh syariat Islam halal. Karena apa? Karena dia hidup di satu alam. Berbeda dengan biawak gitu. Yang mana dia hidup di mana? Di dua alam ya, darat dan air. Nah, Abdab ini suatu ketika seorang sahabat memakan ini. Nah, Rasulullah SAW ketika ditawari beliau diam. Nah, diamnya Rasulullah ini menentukan bahwasanya Abdab ini boleh dimakan. Karena Rasulullah tidak melarang, jangan makan ini. Tetapi ketika ditawari oleh sahabat, beliau enggak. Kenapa? Karena beliau jijik akan makanan itu. Akan tapi
secara hukum syariatnya boleh dimakan. Itu al-dham. Dan ini contoh hadis tentang diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis tentang sifat khuluq, sifat tentang akhlak Rasulullah SAW. Dan yang paling masyhur contohnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW itu seluruhnya apa? Al-Qur'an. Nah ini contoh dari hadis tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis tentang sifat Rasulullah SAW mengenai bentuk fisiknya, sebagaimana perkataan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwasanya wajah Rasulullah itu seperti bulan purnama dan lain sebagainya. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi beberapa contoh-contoh dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan, apa sih keterkaitan hubungan antara Al-Quran dan As-Sunnah, dan kenapa Rasulullah menyebutkan keduanya tanpa jeda, langsung sepaket, nggak bisa dipisah-pisah. Bahwasanya As-Sunnah, hadis Rasulullah itu ya Al-Quran, As-Sunnah. Maksudnya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Itu sudah satu paketan. Jangan sampai kita menganggap hadis Nabi itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Hadis Nabi tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang membedakan apa? Hadis Nabi itu kata-katanya atau bentuk kalimatnya tidak langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi maknanya itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, janganlah kamu sholat atau jangan sholatlah kamu, kan beda bentuk frasanya gitu dalam bahasa Indonesia. Nah, Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala misal mengatakan فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Itu frasanya seperti itu dan tidak boleh diubah-ubah sama sekali dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi tidak boleh berubah bentuk lafaznya atau kalimatnya. Itu Al-Quran. Tapi As-Sunnah maknanya dari Allah, akan tetapi bentuk kalimatnya, frasanya itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu ya sebagaimana kita tahu, beliau tidak mengatakan suatu ucapan melainkan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan suatu hal berdasarkan hawa nafsu beliau, akan tetapi perkataan beliau adalah suatu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sebab inilah tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, keterkaitan antara Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah As-Sunnah sebagai penguat terhadap apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Misal perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, perintah untuk meninggalkan ghibah, meninggalkan perkara-perkara haram dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Quran dan dikuatkan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya dan ya, jadi sebagai muakkid, takkid, yaitu penguat Al-Quran. Apa yang sudah ada di Al-Quran dikuatkan lagi oleh As-Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai penjelas apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu secara global, secara umum. Nah, didetailkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis.
Yang paling mencolok itu sifat-sifat sholat. Kalau misalkan bapak-bapak sekalian, coba satu persatu halaman Al-Quran itu kita buka. Apakah bapak-bapak sekalian menyebutkan tata cara sholat? Disebutkan tidak? Enggak. Waktu-waktu sholat? Enggak. Dijelaskan di mana? Di hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira sahih enggak? Jikalau kita bersandarkan dengan hadis Nabi Muhammad. Padahal di Al-Quran kan enggak ada. Sahih. Kenapa? Karena itu tadi hadis bentuknya walaupun secara kasat mata seperti perkataan manusia biasa, akan tetapi maknanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai penjelas yang apabila disebutkan dalam Al-Quran itu mujmal atau global, nah disebutkan dalam hadis Nabi itu secara gamblang, secara detail. Kemudian yang ketiga, keterkaitan as-sunnah terhadap Al-Quran, yaitu adalah sebagai pelengkap terhadap apa yang tidak disebutkan atau Al-Quran itu diam terhadap itu. Hadis Nabi menyebutkan hal itu. Misal mohon maaf gitu, tata cara istinja, yaitu kamar mandi dan lain sebagainya. Jikalau kita buka ayat suci Al-Quran ya nggak ada. Tetapi ketika kita buka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari perkara-perkara yang remeh dan seterusnya, itu pasti ada. Maka dari itu hadis Nabi Muhammad itu sebagai pelengkap dari apa yang tidak disebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Maka dari itu dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Jangan sampai kita beranggapan saya ngambilnya dari Al-Quran saja. Kenapa? Karena sudah pasti sahih, sudah pasti benar gitu. Sedangkan hadis ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu, bahkan tidak seperti itu. Karena para ulama terdahulu itu sudah susah payah, pontang-panting berusaha bagaimana caranya membedakan antara mana yang hadis sahih, mana yang hadis dhaif, mana yang hadis benar, mana yang hadis palsu. Maka jangan sampai kita mengkhianati hasil usaha para ulama zaman dahulu. Gitu. Jangan sampai kita anggap ulama-ulama terdahulu itu melakukan hal yang sia-sia. Beliau itu Masya Allah mempermudah hidup kita. Misal kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, di mana di dalamnya hanya terdiri dari apa? Hadis sahih yang bisa kita ambil hukum syariat dari hadis-hadis tersebut. Makanya ketika kita mendengarkan bagaimana perkataan orang-orang Qur'aniyun ya, mereka itu sholat hanya 3 waktu saja. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran itu menyebutkan hanya 3 waktu saja. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan waktu-waktu sholat itu hanya ada 3. Liduluki syams, yaitu ketika tingginya matahari, ila ghasaqil lail, ketika waktu malam, wa qur'anal fajr, dan juga ketika subuh atau ketika waktu fajar. Padahal di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang menyebutkan berapa waktu-waktu sholat? Ada 5. Itu salah satu contoh bagaimana keterkaitan kuat antara Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebutkan ya tadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, hadis dhaif dan seterusnya, mungkin kita berpikir kok bisa hadis ini disebut sahih gitu. Kok bisa ada hadis yang disebut dhaif? Secara singkat dan secara mudah kita belajar sedikit. Ada yang namanya ketentuan
atau syarat-syarat bagaimana suatu hadis ini bisa lolos untuk menjadi hadis sahih. Yang tentunya dari segi periwayatan ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Nah, hadis mutawatir ini sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Kenapa? Karena syarat dari hadis mutawatir itu apa? Apabila ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, kemudian jamaah lagi meriwayatkan jamaah seterusnya sampai yang bawah jamaah lagi. Jadi ada 10 orang lebih yang meriwayatkan dari Nabi, yaitu para sahabat ada 10 lebih. Kemudian di bawahnya 10 orang lagi, 10 orang lagi, itu sudah derajatnya apa Bapak-bapak? Mutawatir. Akan tetapi hadis yang mutawatir itu hanya sedikit. Bahkan bisa enggak hanya 1000-an, bahkan tidak sampai. Jikalau kita telah lebih lagi. Maka dari itu yang jadi pertimbangan adalah hadis ahad. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau beberapa orang. Yang mana jikalau misal kita dapat kabar dari kantor besok akan ada rapat. Kita tahu kabar itu hanya dari satu orang saja. Kira-kira kita langsung terima atau tidak? Enggak. Tapi kalau misal ada 10 orang ngomong besok akan ada rapat, kita kira-kira percaya tidak? Percaya. Nah, itu perbedaan antara mutawatir yang diriwayatkan oleh 10 orang dan ahad yang diriwayatkan oleh hanya satu orang atau beberapa orang. Nah, yang jadi masalah di hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau beberapa orang. Nah, di sini masalahnya. Karena banyak sekali hadis yang tidak mutawatir, yang hanya diriwayatkan oleh beberapa orang saja, bahkan jalurnya ada yang satu. Contohnya hadis niat, innamal a'malu binniyat, itu jalurnya hanya satu. Dari Umar bin Khattab bawah baru nanti paling bawah menyebar banyak, akhirnya masyhur. Baru di bawah masyhurnya, di atas tidak ada yang meriwayatkan secara banyak. Bahkan yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW itu hanya Umar bin Khattab saja. Makanya disebut hadis ahad. Nah, ada beberapa ulama yang akhirnya merumuskan bagaimana hadis itu menjadi sahih. Yang paling sering kita saksikan itu adalah syarat dari hadis sahih itu ada 5. Yang mana jikalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka hadis itu dianggap tidak sahih. Yang pertama syaratnya adalah adil, atau seorang itu harus adil. Maksud dari adil ini apa? Menurut ulama hadis, yaitu adalah apabila seseorang itu bertakwa, yaitu selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangannya, itu bertakwa. Seorang itu bertakwa, selalu berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara dosa-dosa besar, atau bahkan berusaha untuk tidak terus-menerus jatuh dalam dosa kecil, bahkan menjauhi secara muru'ah, secara harga diri, secara sopan santun itu tidak baik. Misalkan makan duluan melebihi orang tua, itu kan secara sopan santun tidak boleh gitu Bapak. Tapi secara agama, secara dosa itu tidak ada. Misalkan seperti itu. Nah, itu bahkan secara sopan santun pun ia tidak melakukannya. Jadi dia benar-benar berakhlakul karimah, benar-benar luar biasa. Jadi seorang adil itu benar-benar luar biasa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya bagus dan seterusnya, itu sudah bisa disebut adil. Dan tentunya di setiap daerah itu muru'ah, hawarimul muru'ah atau harga diri sopan santun itu beda-beda. Misal di Purwokerto dengan di Arab Saudi beda gitu, beda. Misal di sini megang kepala itu tidak sopan, di sana di Saudi megang pantat ini yang tidak sopan.
Di sana biasa, megang-megang kepala itu biasa. Bahkan megang kepala syekh itu udah biasa. Megang kepala gurunya gitu, biasa. Tapi kalau di sini udah kurang ajar gitu, langsung dikeplai gitu. Oh di sini beda setiap daerah. Nah, setiap daerah itu dilihat bagaimana sopan santunnya, akhlak. Zaman dahulu orang makan di angkringan itu sudah tidak berakhlak, tidak punya sopan santun. Jadi ketika ada orang yang sudah makan di angkringan di pinggir-pinggir jalan, itu sudah tidak bisa diambil hadisnya. Itu zaman dulu. Kemudian di zaman dulu pula, bahkan di Arab sampai saat ini, menutup kepala itu sudah termasuk sopan santun, harga diri. Jadi makanya kita lihat ketika kita ke Arab sana, Arab Saudi, kebanyakan orang-orangnya itu pakai apa, Bapak? Pakai yang merah-merah atau putih-putih gitu. Itu sudah termasuk apa? Harga diri mereka, sopan santun mereka. Berbeda dengan kita, ya mau dilihatkan kepala kita ya tidak apa-apa gitu. Mau rambutnya seperti apapun ya tidak apa-apa. Mau gaya macamnya apapun ya nggak apa-apa. Berbeda dengan Islam. Salah satu contoh paling gamblang ya kisahnya Imam Bukhari. Tatkala ingin meriwayatkan suatu hadis dari gurunya, udah jauh-jauh datang dari Bukhara. Ketika sampai, ternyata gurunya itu apa? Membohongi hewan ternaknya. Jadi digiring ke kandang. Nah, hewan ternaknya ini pakai ember gitu lah, semacam ember. Dikiranya di dalamnya ada apa? Makanan. Tapi digiring, ketika ditanya apakah di dalamnya ada makanan, ternyata tidak ada. Secara manusiawi itu biasa atau tidak, Bapak? Biasa, nggak dosa sebenarnya. Ya kita mau itu kan untuk mengarahkan hewan gitu. Tapi bagi Imam Bukhari itu suatu pelanggaran secara muruah, secara harga diri, secara sopan santun, akhlak. Itu Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari itu luar biasa, hadis-hadisnya paling sahih di antara kitab-kitab yang lain. Jadi benar-benar teliti sekali beliau, perfeksionis ya istilahnya. Sedikit kesalahan dari rawi atau gurunya itu sudah bisa tidak dimasukkan dalam apa? Kitab. Nah, jadi harus apa yang pertama, Bapak? Harus adil. Ya tadi sifat-sifat adil sudah kita sebut. Selain adil, orang itu harus tambab, yaitu apa? Hafalannya sangat-sangat kuat. Nggak boleh ada salah sama sekali. Kan kadang ada orang yang akhlaknya luar biasa, ibadahnya terus menerus, taat kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hafalannya kurang. Ada seperti itu. Nah, yang disyaratkan dalam hadis sahih ini harus hafalannya kuat. Kira-kira kita di zaman ini dari dua syarat ini sudah masuk terpenuhi tidak, Bapak? Dalam meriwayatkan hadis. Dua syarat ini, kira-kira di zaman ini, di sinilah ada nggak yang memenuhi kriteria ini? Jadi meriwayatkan hadis itu amat sangat sulit sekali kriterianya. Jadi jangan sampai kita anggap di hadis Bukhari ini, wah ini ada yang palsu nih, ada yang sesat nih. Wah itu luar biasa penghinaan terhadap siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Karena syarat dari hadis sahih itu sangat sungguh luar biasa sulit. Maka masya Allah zaman dahulu itu luar biasa, nggak ada HP, nggak ada hiburan-hiburannya lainnya. Beliau itu fokus untuk ibadah, fokus untuk belajar, sehingga hafalan-hafalan beliau itu kuat. Bahkan ya tadi ya banyak sekali cobaan-cobaan beliau. Kayak misal Imam Bukhari dites 100 hadis, dibolak-balik sanadnya bisa menjawab. Dan itu sungguh luar biasa. Kami yang mana di Madinah gitu, itu di Madinah itu apa? Setiap semester diwajibkan untuk hafal sekitar 150 hadis. Nabi ya pada Allah di zaman sekarang ya hadisnya mencar-mencar. Setelah dihafal nggak murojaah hilang gitu. Sungguh masya Allah. Jadi ketika kita melihat biografinya Bukhari, dia hafal 200 hadis
dhaif, 100 hadis 200.000 hadis dhaif, 100.000 hadis sahih, dan itu di luar kepala, maksudnya sangat hafal. Jadi kalau misal kita tes sedikit, itu Imam Bukhari langsung bisa menjawabnya. Masya Allah. Kami 10 hadis pun goyang, ya. Menghafal ini 10 hadis, nanti 10 hadis nambah, 10 hadis yang sebelumnya hilang, nambah lagi, tambah hilang lagi semuanya, gitu. Jadi susah sekali. Karena berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah dijanjikan oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dihafal. Nah, hadis ini kira-kira ada enggak? Apa istilah janji dari Allah atau Rasul untuk memudahkan hafalan hadis? Gak ada. Jadi benar-benar usaha dari para ulama yang sungguh luar biasa. Itu tadi harus tambok, yaitu hafalannya harus benar-benar lancar. Kemudian secara singkat karena waktu sudah mulai menipis gitu. Walaupun sebenarnya ya bahasannya masih panjang sekali, ya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian secara singkat yang mungkin kita akan jelaskan secara gamblang di pertemuan selanjutnya, yaitu yang setelahnya adalah muttasilus sanad. Sanadnya harus nyambung. Misal gini, setiap hadis itu ada 5 perawi atau 4 perawi rata-rata. Di hadis Imam Bukhari itu ada 4 perawi. Misal dari Imam Bukhari ada ustadznya lagi, sahabat, baru Nabi Muhammad SAW. Nyambung seperti itu. Ketika ada salah satu nggak muncul, misal dari sini, dari A, B, C, D, dari B langsung ke D, nggak ada C-nya, itu sudah dianggap tidak hadis sahih. Jadi harus nyambung. Dan di setiap rentetan itu, misal dari A, B, C, D, itu semuanya harus memenuhi kriteria tadi. Harus adil, harus hafalannya lancar, dan seterusnya. Setiap A, B, C, D. Misal ada salah satu dari A, B, C, D ini yang tidak memenuhi syarat tadi, 2 syarat tadi, itu sudah tidak termasuk hadis sahih. Makanya hadis sahih ini dibandingkan dengan hadis dhaif, banyakkan mana Bapak-bapak? Hadis dhaif. Karena hadis sahih ini benar-benar amat sangat diseleksi oleh para ulama. Nah, jadi harus menyambung satu sama lainnya, nggak boleh terputus. Jadi misal kabar dari kantor dikasih tahu ke Bapak A, Bapak A ngasih tahu ke Bapak B, Bapak B ngasih tahu ke Bapak C, kemudian Bapak C ngasih tahu ke Bapak D. Dan satu persatu itu hafalannya kuat dan juga dia dapat dipercaya satu sama lainnya. Jadi bisa kita percaya orang-orang ini. Itu insya Allah kabar dari kantor ini benar. Oleh karena itu, hadis itu dalam penyeleksian hadis sahih sungguh amat sangat sulitnya, luar biasa. Walaupun pada zaman sahabat belum dibutuhkan yang namanya sanad atau penyandaran hadis. Misal sahabat ini mengucapkan suatu hadis Rasulullah SAW langsung dari mulutnya, para sahabat yang lainnya tidak akan bertanya, kamu dapat hadis ini dari siapa? Enggak. Kapan mulainya? Yaitu mulainya adalah terjadinya fitnah, terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, mulailah muncul kelompok-kelompok yang menganggap hadis ini hadis Nabi Muhammad SAW, membuat hadis Nabi Muhammad SAW seakan-akan itu untuk mendukung kelompoknya. Yang insya Allah kita akan bahas kenapa muncul hadis-hadis palsu. Nah, maka dari itu, mulai dari zaman itu, mulailah para sahabat atau para tabi'in menanyakan yang namanya isnad atau penyandaran perkataan ini benar gak dari Nabi. Coba sebutkan orang-orang sebelum kamu yang menyampaikan hadis ini. Itu dimulai dari siapa? Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tabi'in Muhammad bin Sirin. Dan juga
Beliau menyebutkan al-isnadu minad din. Sanad atau penyadaran perkataan itu dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa. Apabila tanpa sanad, tanpa penyadaran, misal orang ini, kita di zaman ini misal Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ini itu tanpa penyadaran ini dari siapa Ustaz gitu kan? Maka setiap orang akan berkata seenaknya dan menyadarkan segala sesuatu itu yaitu dari Rasulullah SAW menjadi pembenaran dari perkataannya. Tentunya akan hancur din ini sebagaimana din-din sebelumnya, yaitu din Yahudi dan din Nasrani, yang mana mereka itu tidak ada sistem sanad ini, penyadaran kata. Jadi kalau misal ulamanya atau rohibnya berkata ini, yang mereka tidak akan bertanya, ini dari siapa perkataan ini? Gitu. Ya. Karena waktu sudah habis ya, dan insya Allah kita lanjutkan lagi jikalau punya kesempatan untuk melanjutkan. Karena walau alam kita tidak ada yang tahu takdir kedepannya. Ya, kita doakan semoga bisa melanjutkan lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kira-kira menarik bahasa ini kan jarang gitu. Biasanya kalau sudah dekat-dekat Ramadan kan bahasanya persiapan untuk Ramadan, persiapan menyambut bulan Ramadan gitu. Tapi ya insya Allah para ustaz di luar sana banyak yang menyampaikan gitu, insya Allah. Jadi kita sedikit membahas yang lain, ya out of box gitu ya istilahnya. Ya insya Allah menambah ilmu bagi saya sendiri maupun para jemaah sekalian. Karena ini ilmu masya Allah gitu, kami dapatkan di Madinah karena kami sendiri jurusannya jurusan hadis, jurusan ilmu hadis gitu. Jadi belajar tentang ini. Ya, alhamdulillah. Walaupun dulu ketika masih mahasiswa, ketika Syekh ngajar ya bengong, nggak tahu apa-apa gitu. Susah masuknya. Ini maksudnya apa tadi tentang yang disampaikan ya? Masya Allah. Ketika balik di kamar mau ujian mau bingung. Ngafal ini, ngafal itu. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah selesai gitu. Walaupun tanpa sadar. Ya alhamdulillah tiba-tiba lulus saja gitu. Tanpa sadar. Kok tiba-tiba lulus gitu. Ya alhamdulillah. Dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala bisa lulus dari sana. Alhamdulillah. Nah, itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.